Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, amin. Terima kasih buat kamu yang sudah mengklik video ini. Dan seperti biasa aku akan fun reading lagi dan pick a pile reading. Kali ini temanya seperti yang kamu baca ya di judul. Orang ini membutuhkan hadir kamu di dalam hidupnya. Oke, jadi siapa sih dia yang membutuhkan kehadiran kamu di dalam hidup mereka? Jadi kita akan bacakan orangnya itu siapa. Siapa tahu kamu juga lagi bertanya-tanya sebenarnya siapa sih yang ngebutuhin kamu di dalam hidup kamu, terutama dalam love life ya gitu. Jadi kayak bisa jadi ide ditunjukkan sama gebetan kamu ya, crush gitu ya, atau mungkin sama pacar, sama mantan bahkan, atau bisa jadi dia orang yang bakalan jadi seseorang di dalam hidup kamu, pokoknya ada di dalam percintaan kamu gitu ya. Kalau mungkin ini pasangan kamu, jadi itu bisa siapa aja yang terbaca di sini, tapi kemungkinannya sih berkaitan dengan percintaan gitu. Jadi dalam hidup kamu yang berkaitan dengan cinta ada di dalam hidup kamu gitu, love lines-nya kamu gitu. Terus aku di sini sudah sediakan 3 file seperti biasa, tapi aku juga mau ingetin sama kamu kalau pembacaan ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa enggak. Jadi kalau misalnya resonate silahkan diambil, tapi kalau misalkan enggak ngerasa resonate nggak usah diambil. Make it simple karena ini general, bukan hanya energi kamu saja yang terbaca di sini ya. Terus juga aku mau ingetin kalau sudut pandang pembacaan bisa vice versa atau terbolak-balik gitu. Jadi namanya tarot itu bisa vice versa gitu ya. Terus di sini aku juga sudah sediakan 3 indikator untuk memudahkan kamu dalam memilih. Ada file 1, 2, 3 dari kiri ke kanan seperti biasa, dan di sini aku sudah sediakan buat file nomor 1 yang warna merah. Oke. Ya. Dan file nomor 2 yang warna kuning. Oke. Dan file nomor 3 yang warna pink. Ya. File 1, 2, atau 3 silahkan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih. Kamu boleh lihat indikatornya, kamu juga boleh lihat kartunya, dan sambil tanyakan pertanyaan itu di dalam pemikiran kamu gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu mau butuh waktu yang lebih banyak lagi buat memilih, silahkan kamu pause video di sini karena aku sudah sediakan timestamp langsung menuju file yang kamu pilih di kolom deskripsi gitu ya. Terima kasih. See you on your file. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 1 yang warna merah. Jadi kita akan lihat orang ini ya. Siapa sih orangnya yang membutuhkan kehadiran kamu di dalam hidup mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka itu butuh kamu di dalam hidupnya. Ini bisa siapa aja yang kebaca di sini ya. Kita lihat. Ada Five of Swords. Ada Ace of Swords. Ada Four of Swords. Oh, lot of swords in here. Ada Six of Cups sama Two of Wands. Oke, file nomor 1. File nomor 1 ini aku ngerasa orang ini adalah seseorang yang sering banget mikirin kamu, dan sometimes dia overthinking. Dia punya kayak pemikirannya sendiri di kepala gitu. Jadi ini orang sedih, ini orang galau, dan ini orang kayak bertarung tapi di dalam pemikirannya sendiri, dalam kepalanya gitu. Jadi aku nggak tahu ya, ini orang punya konflik atau punya masalah atau punya kegalauan yang tentang kamu, tapi dia nggak membicarakan itu tentang kamu, tapi dia memikirkan itu gitu. Jadi ada di pikirannya dia terus gitu. Oke. Dan semakin dia dapat informasi-informasi baru tentang kamu, aku nggak tahu tentang keakuratannya, tapi dia dapat banyak informasi baru tentang kamu, dan dia jadi makin overthinking, bahkan sampai ke bawah mimpi
gitu. Jadi ke alam bawah sadarnya pun tetap ada tuh pemikiran tentang kamu gitu ya, ke bawah sampai ke mimpi gitu. Segitunya orang ini, makanya dia sepertinya butuh kamu banget di dalam kehidupan nyatanya dia, secara kehadiran kamu, realnya diri kamu gitu. Karena aku ngerasa orang ini banyak ngerasa galau, banyak ngerasa frustasi, sedih, tapi disimpan di pikirannya sendiri gitu, sampai-sampai ke bawah mimpi. Orang ini sering mimpiin kamu loh, kayak gitu. Terus oh, ini orang bisa jadi dia kangen ya sama kamu, ada rasa rindu di sini, karena dia juga dari hatinya dia ya, bukan hanya dari pikirannya dia. Secara perasaannya dia pun, dia ini sering banget flashback ke hal-hal yang dia merindukan hal itu gitu dari kamu. Jadi hal-hal indah yang udah pernah terjadi, udah pernah kelewatin gitu di antara kamu sama dia. Karena ini ada energi past, jadi kemungkinan ini energinya dari masa lalu. Aku nggak tahu ya, apakah ini mantan, apakah ini gebetan tapi dia inget gitu ya, inget ke yang dulu-dulu kenangannya, atau mungkin ini pasangan kamu yang ingat dulu pernah punya kenangan indah sama kamu, dan kayaknya sekarang belum bisa memutar waktu lagi, belum bisa kayak ngelakuin hal-hal indah kayak dulu lagi, dan itu cuma ada di memorinya dia gitu. Jadi secara pikiran dia sering banget mikirin kamu, sering galau. Secara hati pun dia sering banget untuk mengenang hal-hal indah dari kamu, kayak gitu. Sepertinya orang ini juga ada kepikiran untuk pengen ngasih sesuatu ya ke kamu. Ngasih hadiah, atau mungkin dia ingat ada momen dimana kamu ngasih sesuatu buat dia dan itu berharga buat dia gitu. Makanya dia butuh kamu banget di dalam kehidupannya dia. Ini bisa secara harfiah, bisa juga secara istilah ya gitu. Hadiah di sini, aku nggak tahu, kayak kamu pernah ngasih sesuatu dan itu berharga buat dia gitu. Terus aku ngerasa orang ini juga banyak nyari kabar tentang kamu, nyari tahu tentang kamu, apa yang sedang kamu lakukan. Kayaknya nggak bisa sedetik pun nggak ada kabar dari kamu, atau kayak kehilangan ini loh, kehilangan kegiatan kamu. Misalnya hari ini kamu lagi ngapain ya, lagi kenapa ya gitu. Kayak kabar kamu tuh sebenarnya dia pengen banget nyari tahu gitu. Karena di sini ada Two of Wands, dia ngelihat bola dunia kan, dia ngelihat globe, jadi kayak dia pengen tahu kehidupan kamu, kayak gitu. Bahkan ini energinya sih aku ngelihatnya ya dari jarak jauh sih. Kemungkinan ada yang LDR juga nih, bisa jadi. Jadi orangnya nggak deketan, nggak bisa sering ketemu, kayak gitu. Terus kalau secara zodiak sih aku lihatnya di sini ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dia ya. Ada di Sagittarius, Aries, Leo, atau lebih kuatnya lagi di Aquarius, Gemini, Libra. Ya, kuatnya di situ. Ada beberapa juga Scorpio, Pisces, Cancer dikit. Kayak gitu. Jadi kemungkinan ada di berchart kamu atau dia, boleh dicek ya. Terus aku lihat di sini ada slowdown. Oke, oracle-nya kamu dapat slowdown nih. Jadi siapa sih yang membutuhkan kamu di dalam hidupnya? Ini orang kayaknya lagi banyak istirahat ya. Ini tidur gitu. Kayaknya lagi banyak membutuhkan recharge energi dia. Jadi kalau kamu tanya orangnya siapa, orangnya lagi banyak memulihkan energinya dia. Lagi slow down, lagi pause. Jadi kayak pause dulu, dijeda dulu gitu kegiatannya. Gitu, dia mungkin butuh pemulihan, butuh penyembuhan atau apa gitu. Aku nggak tahu dia lagi kenapa, apakah dia lagi sakit ataukah dia lagi ya healing secara mental juga gitu, nggak secara fisik aja gitu. Bisa jadi emang secara fisik dia lagi sakit, bisa jadi emang secara mental, hati atau apapun itu dia lagi nggak baik-baik aja dan dia membutuhkan istirahat kayak gitu. Jadi slow down ya kayak gitu. Dan kamu ini juga ngingetin ke kamu kalau misalkan kamu ngerasa capek, ngerasa lelah sama hidup, dijeda dulu aja gitu katanya.
Jadi ya udah slow down aja gitu, tidur dulu, nafas dulu, makan, minum gitu ya, tenang gitu. Healing, jalan-jalan juga boleh, kayak gitu pesannya. Oke, jadi sekian yang dapat aku sampaikan, semoga ini dapat menghibur kamu dan semoga kamu suka sama readingnya. Kalau misal kamu ngerasa resonate sama readingnya, silakan kamu klaim energinya dan silakan sampaikan afirmasi positif kamu. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa nggak resonate, ya is okay, kamu juga boleh pilih lebih dari satu file kok. Jadi boleh pilih file lain, atau kalau misalnya nggak ngerasa resonate sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Berarti readingnya bukan buat kamu, karena ini adalah general reading. Jadi energi banyak orang yang terbaca. Kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik tentang energi kamu yang dibacakan, silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi DM Instagram aku di @serenelly.sere. Aku sudah sediakan linknya di kolom deskripsi, jadi langsung aja klik, kita chattingan di Instagram aku ya. See you on my see you on my next video. Bye. Halo teman-teman Serenelly, ini buat kamu yang pilih pile warna kuning. Jadi yang warna kuning ini pile 2 ya. Buat kamu yang pilih pile 2, siapa sih orang yang membutuhkan kehadiran kamu ya? Sebenarnya dia tuh butuh sama kehadiran kamu di hidupnya gitu. Ini ada nih orang ini. Oke, jadi kita akan lihat siapakah orangnya. Seperti biasa oracle akan aku bacain terakhir ya. Di sini ada Seven of Cups. Oke. Ada Four of Cups. Ada Eight of Swords, ada Six of Swords, dan ada Page of Pentacles. Oke. Ada energi perpisahan di sini. Aku merasa gini, pile nomor 2, orang yang membutuhkan kehadiran kamu. Ingat ya, pembacaan ini bisa vice versa, jadi kamu sesuaikan saja dengan keadaan yang kamu alami. Jadi orang yang membutuhkan kamu hadir di dalam hidupnya ini adalah seseorang yang sebenarnya dia tuh punya banyak impian, punya banyak cita-cita, punya banyak harapan di dalam hidupnya. Karena saking banyaknya dia itu punya banyak fokus gitu. Dan dia tuh gini, sebenarnya dia butuh banget kamu di dalam hidupnya. Tapi sometimes dia juga nyesel karena ya yang sudah-sudah dia pernah bikin kamu ngerasa enggak dipedulikan gitu. Jadi kayak ngerasa gimana ya, dia ini tahu kalau kehadiran kamu tuh berarti buat dia. Ini kan orang, kalau Four of Cups itu kan orang yang fokus sama 3 cawan ini. Padahal ada satu orang yang bawa lagi, ya kan? Jadi dia fokus terus gitu ya sama hal yang menjadi fokusnya dia gitu. Dia juga diperhatikan gitu sama seseorang, diberikan perhatian gitu, kasih sayang. Mungkin itu orangnya kamu gitu ya. Padahal dia membutuhkan kamu yang memberikan perhatian dan kasih sayang sama dia, tapi dia nggak memperhatikan kamu balik gitu. Terus sometimes ketika kamu gak ada di hidupnya dia, baru kerasa, oh iya dulu aku dikasih perhatian loh sama dia, tapi aku gak ya merespon sebagaimana mestinya gitu. Orang ini ada perasaan seperti itu gitu karena aku fokus sama hal lain. Ini hal lainnya bisa jadi cinta lain, atau bisa jadi pekerjaan ya, cita-cita yang lain. Pokoknya mungkin dia punya minat terhadap sesuatu, dia punya ambisi terhadap sesuatu, aku nggak tahu. Tapi sebenarnya kehadiran kamu tuh berarti buat dia gitu. Cuman seperti yang udah terlambat, makanya ada posisi di mana Eight of Swords di sini. Dia ngerasa ketrap, dia ngerasa kejebak, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan nggak tahu harus gimana gitu kan, karena dia matanya ditutup, tangannya diikat, di sekelilingnya ada pedang. Jadi kayak dia udah nggak tahu dan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, harus gimana ya gitu. Sampai akhirnya ada salah satu di antara kamu atau dia yang memilih buat pergi gitu. Jadi kayak
aku nggak tahu ini ada say goodbye di sini, jadi ada perpisahan gitu. Aku nggak tahu, aku ngerasain energi yang udah berpisah kalau di sini ya. Kalau kamu nggak ngerasa cocok sama file ini, kamu boleh pilih file lain, karena di sini spesifik buat orang-orang yang kayaknya udah mengucapkan atau secara langsung atau nggak langsung kata-kata perpisahan gitu sama orang ini yang membutuhkan kamu di hidupnya dia gitu. Jadi setelah nggak ada orangnya, baru tuh kerasa, oh iya, dulu aku diberikan perhatian loh sama dia. Sekarang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena memang kita udah nggak bersama gitu. Jadi udah nggak ada option lagi gitu. Jangan ngerasa kayak gitu. Yang bisa dia lakuin sekarang adalah melanjutkan hidup, karena di sini ada Page of Pentacles. Dia on track lagi akhirnya. Dia kayak ya udah deh, sekarang lanjutin hidup, kayak aku masih punya goals, tujuan hidup aku gitu. Jadi lebih ke kayak gitu akhirnya. Gitu sih. Dan kalau misalkan karakter, kemungkinan orang ini masih muda, atau mungkin secara mental atau usia mental, usia jiwanya masih muda. Ada beberapa gitu ya. Atau mungkin ini kamu. Kayak gitu. Terus aku mau lihat, oh ya aku belum bilang zodiak ya. Di sini kalau secara zodiak, entah dari kamunya atau dari dianya, ada di Sun, Moon, Rising atau Venus. Jadi kemungkinan ada di Sun, zodiak Moon, zodiak Rising atau zodiak Venus. Jadi kamu lihat di birth chart-nya kamu atau dia. Ini ada Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra, dan beberapa aja ada di Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi kayak gitu. Kalau secara energi zodiak, di sini aku mau lihat dari oracle-nya, pesannya ada look to your inner strength. Oke. Lihatlah ke dalam kekuatan jiwa kamu, kekuatan di dalam diri kamu, di inner kamu ya. Kamu lebih kuat daripada yang kamu tahu loh gitu. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi keadaannya saat ini, kamu lebih kuat dari apa yang kamu ketahui sebelumnya gitu. Jadi apalagi berkaitan dengan orang yang membutuhkan kamu dalam hidupnya ini ya gitu, yang lagi kita bacain. Atau mungkin ini pesan juga dalam hidupnya dia gitu, ternyata dia lagi nguatin dirinya nih gitu. Jadi orang ini kenapa dikasih kayak ibaratnya cerita kayak gini ya gitu, padahal kamu dibutuhin dalam hidupnya, tapi dia nggak memperhatikan kamu kembali gitu ketika kamu memperhatikan dia gitu. Akhirnya kamu dicabut dalam hidupnya, dan akhirnya bikin dia sadar dan menjadikan dia seseorang yang lebih kuat lagi kayak gitu. Jadi ya mungkin salah satu ascension gitu ya, kenaikan jiwa gitu. Mungkin ini juga pesannya buat kamu juga, karena ini vice versa, bisa terbolak-balik secara energi kayak gitu ya. Semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate, ya silahkan klaim energinya. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngerasa resonate, it's okay, jangan dipaksakan. Kamu juga boleh pilih file yang lain. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngerasa resonate sama reading kali ini, it's okay, nggak apa-apa. Karena ini adalah general reading, energi tarikan dari kolektif banyak orang yang menonton video ini. Kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, hanya dari kamu, energi kamu yang terbaca sama aku, silahkan langsung aja booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Aku juga sudah sediakan linknya di kolom deskripsi, jadi kamu langsung klik aja linknya dan kita chatting di sana. See you on my next video. Bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 3 yang warna pink. Oke, jadi file nomor 3 kita akan lihat orang ini membutuhkan kamu, membutuhkan hadirmu di dalam hidupnya loh. Oke, jadi kita lihat siapa sih dia. Ada di King of Pentacles. Oh, ada The Lovers. Ada The Death.
ada Page of Cups, dan ada The Magician. Finally, aku pengen banget fun reading. Akhirnya ini fun ya. Karena pile 2 tadi agak berat gitu permasalahannya. Kalau di pile ini fun banget karena ini adalah seseorang yang jelas dia dalam love line kamu, dan dia kemungkinannya adalah soulmate atau twin flame-nya kamu loh. Karena ada the lovers di sini. Jadi orang yang memiliki chemistry yang kuat, koneksi yang kuat sama kamu satu sama lain. Kayak gitu. Jadi desire-nya besar antara kamu sama dia. Kayak gitu. Saling tarik-menarik, terus juga saling menyeimbangkan satu sama lain seperti yin and yang. Kayak gitu orang ini. Gitu ya. Jadi kalau kamu tanya siapa orang yang paling membutuhkan kamu dalam hidupnya, ya dia, orang yang sedang kamu rasakan di dalam hati kamu. Itu siapa? Ini seseorang gitu yang memang merasakan perasaan yang tentunya sama kamu, karena ini imbang ya. Gitu. Ikatannya juga kuat. Di sini ada ada infinity juga. Jadi kemungkinan ini orang akan berkaitan secara jiwa sama kamu gitu, tidak akan terputus gitu kaitannya. Terus aku ngerasa orang yang paling membutuhkan kamu di dalam hidupnya dia ini, orangnya itu punya karakter King of Pentacles. Jadi kemungkinan orangnya keren ya. Keren, kemungkinan dia orang yang fokus sama tujuannya dia di dalam hidup. Jadi gak heran kalau dia tuh orang yang punya potensi besar untuk jadi manusia berhasil gitu. Oke. Terus aku ngerasa orang ini juga punya kelimpahan ya. Jadi ketika dia berkelimpahan nih secara materi, entah itu dia cerdas atau pandai atau memiliki ilmu dalam suatu bidang, atau dia memiliki kemapanan finansial gitu. Jadi atau mungkin kedua-duanya, kesemua-semuanya hal materialistik dia bisa mencapai di puncak gitu orangnya, karena dia fokus orangnya sama tujuannya gitu. Walaupun untuk mencapai itu nggak sebentar waktunya, tapi dia berhasil gitu orangnya. Tipe yang nggak apa-apa pelan-pelan asalkan bisa terrealisasi gitu, dapat terwujud gitu. Jadi tipe yang begitu, ini hebat ya. Terencana juga orangnya. Jadi kalau kamu tanya siapa, ya orangnya kayak gitu. Terus juga orangnya lumayan dermawan ya, dan bijaksana, karena dia rasional orangnya gitu. Bener-bener menggunakan rasionalitasnya dia gitu. Jadi ketika dia punya kelimpahan, dia nggak semerta-merta jadi orang kikir ya, orang yang pelit akan sesuatu ya, pelit materialistiknya seperti finansialnya pelit gitu sama orang, atau mungkin dia secara ilmu pengetahuan pelit ilmu gitu sama orang. Enggak, orang ini tuh bijak, orang ini tuh dermawan gitu. Jadi ada karakter itu, dan dia tuh penyayang tahu gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya koneksi cinta sama dia, udah jelas dia pasti akan nunjukin rasa sayangnya dia gitu. Dan pemikirannya jauh banget ke depan. Jadi kalau berkaitan sama hubungan, pemikirannya dia tuh bener-bener ke depan banget gitu, gak cuma mikirin hari ini doang. Terus ada the death. Jadi kemungkinan ini orang lagi ngerasain death ngerasain transformasi, banyak perubahan, atau mungkin dia lagi ada di suatu kondisi yang baru gitu ya, baru dia jajakin gitu, baru dia sampai di titik itu gitu. Aku nggak tahu apa, mungkin lingkungan baru atau apapun itu ya. Tapi ini membuat diri dia jadi lebih baik dan bertransformasi. Aku ngerasa kayak gitu. Dan mungkin yang dia rasain ke kamu juga adalah transformasi. Ingat ya, ini bisa vice versa, bisa kamu dan dia, bisa kalian berdua merasakannya seperti itu. Ini transformasi. Banyak perubahan positif yang terjadi di antara kamu dan dia. Kayak gitu. Tapi memang dalam prosesnya ada yang menyakitkan, ada yang menyedihkan, tapi semua itu adalah tempaan untuk bertransformasi seperti itu.
Dan di sini ada Page of Cups, jadi kemungkinan orang ini bucin sama kamu. Dia bukan cuma ngerasain chemistry yang kuat sama kamu, tapi dia juga bucin. Dia juga bener-bener tipikal yang memperlihatkan rasa sayangnya, rasa sukanya, rasa cintanya dia gambarin gitu. Iya, karena Page of Cups itu kan seseorang yang lovey-dovey gitu ya, orang yang lagi jatuh cinta banget gitu perasaannya. Jadi kalau kamu tanya siapa, ya ini dia orangnya yang dia jadi cinta sama kamu gitu. Terus romantis juga sih orangnya, suka menuliskan atau berbicara sama kamu, atau menulis atau berbicara atau melakukan sesuatu, memberikan hadiah atau apapun itu bahasa cintanya dia ya ke kamu, clingy atau gimana. Itu dia ya sebagian ungkapan dari perasaannya dia gitu. Terus aku juga lihat Magician, jadi orangnya itu berbakat banget. Jadi bukan hanya hal-hal duniawi doang, tapi juga hal spiritual ya, aku lihat kayak gitu. Jadi kemungkinan dengan sadar atau nggak sadarnya dia tentang kesadaran spiritual, orang ini punya bakat alami, bakat spiritual alami. Jadi dia the magician gitu ya, bisa ngelakuin sesuatu yang magic. Aku gak tahu apa. Oke, terus di sini kalau secara zodiak ada di Sun, Moon, Rising atau Venus di antara kamu atau dia. Jadi kamu cek aja birth chartnya. Zodiaknya di sini ada di Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Sagittarius, Leo, Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra. Hah? Ada semuanya. Ada semuanya di sini. Jadi tapi kemungkinan besar sih di Capricorn, Taurus, Virgo sama Gemini ya. Jadi kemungkinan besarnya di situ. Scorpio juga lumayan besar karena ada that. Terus aku lihat di oracle-nya di sini ada choose love. Oke, choose love. I'm sorry. You always have choice. Make yours with love. Jadi kayak kamu dibilang kamu selalu memiliki pilihan ya, dan buatlah pilihan kamu dengan cinta gitu. Pilihlah cintamu dengan cinta. Dengan hatimu gitu. Kamu mau ngapain, kamu mau gimana setelah kamu tahu nih, oh orang ini nih yang kelihatan banget perhatiannya sama kamu, chemistry-nya juga kuat sama kamu, ciri-ciri orangnya seperti yang aku katakan, rasionalitas, terus juga dia magic orangnya gitu ya, lumayan misterius juga sometimes. Choose love, jadi lakuin apa yang harus kamu lakuin sekarang. Jadi buat keputusan, karena kamu dapat membuat keputusan apapun itu, sertakan hati kamu, sertakan cinta kamu, kayak gitu. Kalau berkaitan cinta harus menyertakan cinta, gitu katanya pesannya. Oke. Jadi sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate sama pembacaan aku, silakan kamu klaim energinya dan silakan juga sampaikan afirmasi-afirmasi positif. Kamu juga boleh request reading. Aku suka banget kok bacain komentar kamu. Dan kalau misalkan kamu ngerasa nggak resonate, is okay, jangan dipaksakan. Kamu juga boleh pilih file yang lainnya. Kalau misalkan kamu ngerasa gak cocok sama sekali, jangan dipaksain, karena ini adalah general reading, energi kumulatif atau kumpulan dari energi banyak orang yang menonton video ini. Jadi kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi buat kamu, energi kamu sendiri yang dibacakan, jadi silahkan kamu langsung aja booking personal reading ke aku dengan cara hubungi kontak DM aku di @serenely.sere. Aku sudah sediakan link menuju Instagram aku. Jadi kamu langsung aja klik linknya dan kita chatting di Instagram. See you on my next video. Bye!